Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya mau nge-review lagi nih, nge-review sesuatu blok piston dari brand Toubaki Racing. Yang dimana mungkin kalian sudah baca di thumbnail konten ini adalah dengan diameter piston 72 mm dengan blok keramik yang pastinya ya. Dan juga sudah menggunakan sirip pada si bloknya itu sendiri. Oke, sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak. Langsung saja kita unboxing. Nah, saya demen tuh kalau di brand-brand luar boxnya proper banget ya, spesial. Dan untuk pelindungannya yang saya demen, buset, mewah ya. Seperti biasa ada stiker Toubaki Racing. Nah, jadi untuk tingkat keamanan daripada si paket ini aman. Jadi meminimalisir yang namanya goncangan pada si blok atau pistonnya sendiri. Oke, langsung saja kita buka ya. Seperti biasa di sini ada yang namanya packing head dan packing block sudah jadi satu di sini. Lalu ada yang namanya ring piston. Ring piston ini seperti biasa ya, ring piston RIK. Lalu ada penseher, klip penseher. Lalu ada lagi yang namanya piston. Nah, piston ini sudah berbahan forged ya, dan juga sudah memiliki dom pada si pistonnya itu sendiri. Oke, akan kita ukur tinggi berapa sih. Oke, untuk masalah tingginya di sini terlihat 2 mili 40, 2 mili 40, berarti sekitar 2 mili lebih. 2 mili lebih, 2 mili setengah, 2 mili 40, 2 mili 40. Dan juga sudah yang namanya coakan ya. Sudah coakan, sudah marking Toubakian. Asik. Jadi barang ini benar-benar produk ori dari Toubaki itu sendiri, tidak KW-KW no, ya kan? Gila. Mantep sih. Dan belakangnya juga bukan yang tulisan FJN ya, tapi tulisan T Toubaki. Jadi buat kalian yang membeli produk Toubaki, coba cek lagi tuh pistonnya ori apa bukan. Yang ori ya seperti ini, pistonnya bermarking Toubaki Racing, bukan marking laser ya, tapi marking timbul. Kalau FJN kan marking timbul di bawah, di belakang ini tulisannya FJN. Nah, di sini tulisannya Toubaki Racing. Nah, kira-kira CC daripada blok 72 ini dengan langkah standar. Nah, kita mau ngebahas dengan langkah standar itu kira-kira berapa. Bagi yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar. Dengan langkah standar ya, bukan yang strukan. Kalau misalnya strukan itu beda lagi hitungannya. Tapi produk ini itu wajib strukan. Tapi saya mau menanyakan langkah standar dengan blok 72 itu kira-kira CC-nya berapa sih? Langsung tulis di kolom komentar. Oke, untuk masalah blok di sini, bloknya seperti ini, blok keramik Toubaki Super Block dengan lambang T-nya itu, dengan dia sudah yang namanya big water jacket, lalu diselimuti oleh yang namanya sirip pada dinding-dinding bloknya. Jadi buat kalian yang sudah stroke up, monggo menggunakan ini aja nih. Jadi udah nggak perlu lagi khawatir ya, namanya insya Allah overhead. Tapi dengan catatan sirkulasi air radiator kalian juga aman ya, seperti water pump, lalu elektrik water pumpnya. Kalau misalkan kalian sudah merubah menjadi menggunakan elektrik water pump. Oke, akan kita bahas lagi untuk masalah tensioner. Nah, di sini tensioner menggunakan tensioner ME karbu ya, bukan ME King. Lalu kalau misalnya dipasang di ME King, itu tinggal rubah aja untuk masalah tensionernya aja, jadi tinggal pasang aja. Lalu untuk masalah liner, banyak nih pertanyaan di bagian liner, tapi ini akan terakhir. Lalu di sini juga sudah ada yang namanya nut pada dinding bloknya itu. Jadi untuk meminimalisir yang namanya air radiator masuk ke dalam ruang bakar, apabila pemasangannya benar dan lem dan packingnya juga sudah benar. Oke, untuk masalah liner itu banyak yang dipertanyakan. Untuk masalah headnya juga nanti ada pembahasan juga.
Oke, kita ukur dinding luar daripada liner ini tebalnya berapa sih atau angkanya berapa. Nah, untuk dinding luar di sini terlihat tulisan 80 mm, berarti dinding luar sini adalah 8 cm ya. Jadi untuk masalah crankcase making kalian atau motor kalian itu wajib yang namanya dirubah atau diperbesar. Karena kenapa? Nggak muat. Ya gimana? Nggak muat, jadi harus diapain? Diperbesar. Dan yang pasti tidak merubah kedudukan baut tanamnya ini. Jadi ini masih sama seperti standarnya, hanya crankcase-nya aja yang diperbesar. Oke, untuk masalah tingginya. Untuk masalah tingginya juga sering tuh jadi pertanyaan, Mas tingginya itu berapa? Oke, langsung nih dibahas sedemikian rupa. Oke, untuk masalah tinggi di sini tercatatkan 33 mm. Jadi panjang ininya, ini dari ujung ke sini sampai ke sini itu 33 mm. Jadi buat kalian apabila dipasang di langkah standar itu pasti mentok kepada si daun kerakasnya. Alhasil nggak bisa dipasang dong. Nah, kalau misalkan dipapas, dipotong sininya Mas, bisa ngapa enggak? Aduh, saya pribadi sih belum pernah untuk menerapkan seperti itu yang namanya potong blok. Tapi buat kalian atau yang sudah pernah pasang blok keramik seperti ini tapi nggak mau stroke up dengan pengennya dengan langkah standar, itu potong blok apakah bisa? Kalau saya pribadi jujur aja belum tahu dan nggak mau menjawab karena saya pribadi belum melakukan proses seperti itu, jadi saya nggak tahu jawabannya bisa apa enggak. Tapi buat kalian yang sudah mempraktekkan potong blok itu jadi panjang ini dikurangin lagi, itu silakan di kolom komentar, jadi kita bisa sharing-sharing bersama apakah bisa. Dan kalau misalkan emang dipotong bloknya ini keramiknya ngangkat apa enggak, itu tolong dijawab bagi yang sudah melakukan perubahan si panjang linernya ini. Oke, untuk masalah head, nah di sini banyak nih yang mempertanyakan masalah head. Pertama-tama kalau misalkan kalian mau menggunakan blok-blok setahu saya ya ukuran 68 ke atas itu lubang liner ininya sama. Kok sama Mas? Kan ukuran 57 ke atas pun dengan yang berbahan keramik itu model air radiator di sininya tuh sama semua. Bukan modelnya. Kalau modelnya memang sama semua, tapi jarak daripada atas ke bawahnya nih itu berapa? Kalau misalkan yang 57 itu beda lagi, 66 sampai 57 itu sama. Tapi untuk masalah 68 ke atas itu beda lagi. Dan jenis headnya juga berbeda. Kan kita ukur dulu nih. Nah, oke, saya kalibrasi dulu untuk dinolkan. Nah, di sini terlihat 78 ya untuk antara dari sini ke sini nih. Nih, dari sini adalah 78. Jadi buat kalian yang untuk head mau beli head itu saya sarankan untuk diameter klep 26, 23, 27, 24, 28, 25. Itu saya sarankan itu. Tapi idealnya berapa Mas? Menurut saya pribadi untuk idealnya adalah 27, 24. Ya 2724. Karena kenapa Mas? Kok misalkan kenapa nggak pakai yang maksimalnya atau yang pakai 2825? Saya katakan lagi, kalau misalkan pakai yang 2825 di sini harus dicoak ulang lagi, dan itu menurut saya tipis, terlalu berbahaya menurut saya dengan kompresi tinggi untuk area got-gotannya di sini. Itu terlalu tipis menurut saya. Jadi rawan lah, intinya rawan got-gotannya itu pecah. Jadi saya amankan lagi, katakan ini menurut saya pribadi ya. Kalau misalnya kalian sudah menerapkan ya monggo-monggo aja. Ini kan menurut saya pribadi. Saya mengasih saran yang aman-aman aja, bukan yang terlalu ekstrim atau gimana. Kalau misalkan kalian mau maksimalin pakai 2825 ya silakan monggo, nggak ada larangan. Di sini menurut saya pribadi amannya di 2724. Oke. Kalau misalkan mau pakai head 2522, gimana Mas? Saya sudah punyanya head 2522 karena motornya jebol atau bloknya baret. Saya mau up lagi nih, tapi appnya dengan blok 76 ini. Oke, saya katakan lagi bisa. Lah, aku bisa Mas.
Tapi dengan ada satu catatan, ada yang harus dirubah untuk bagian lubang air radiator pada di dinding headnya, bukan di bloknya ya, di headnya. Rubahnya bagaimana mas? Nah rubahnya itu harus dicor. Jadi tuh bagian head itu harus ditutup lingkaran semua, lubang ininya tuh harus ditutup. Lalu dicor untuk bagian pinggirannya, lalu dilobangin lagi. Jadi bisa dikatakan itu adalah merubah jalur air radiator, atau bisa dikatakan menggeser lah ya, menggeser lubang air radiatornya itu lubangnya supaya sama persis di dinding bloknya itu sendiri. Lah mas, kalau misalkan bloknya masih dalam OTW perjalanan ekspedisi, headnya saya mau rubah, itu gimana mas? Atau enggak, saya lupa membawa bloknya, atau nggak mau ribet bawa bloknya ke tukang bubut, bisa menggunakan bawa nih packingnya aja. Kalau packing kan pasti udah sama nih dengan yang namanya lubang-lubang ini, udah pasti sama. Kalian tinggal bawa headnya, jebret ke tukang bubut, bang tolong ini lubangnya sesuaikan dengan ukuran packing yang ada di sini lubang-lubangnya. Pasti mekanik tukang bubut kalian juga sudah paham apa yang kalian maksud itu. Jadi bisa nggak sih mas dipakai di head 2522? Bisa, tapi dengan catatan harus dirubah lubang air radiatornya ini. Tidak, jadi kalau misalkan kalian mau paksa PNP pakai head 2522 itu saya katakan nggak bisa, malah rawan jebol. Kenapa rawan jebol mas? Karena sirkulasi air tidak maksimal dan ya kurang bagus lah intinya, karena sirkulasinya nggak baik. Oke, tapi minimal klepnya berapa mas? 2623 ya? Ya 2623 minimal, karena dia lubang ininya juga sudah geser yang versi 2623 nya. Tapi sebelum kalian beli, pastikan dulu kepada reseller kesayangan kalian, mas saya mau dipasang di head ukuran 72 atau 68 ke atas, itu tolong dong headnya amannya di mana? Karena setahu saya atau kata Mas Umar itu jalur air radiator ini itu berbeda dengan blok-blok yang lainnya, dia lebih lebar. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian yang baru saja hadir dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bawah ini, karena dengan subscribe tanpa kalian saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oke, terima kasih banyak sudah nonton hingga akhir ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam racing Indonesia, salam blar blar, bye.